gini. Basti. Basti. Oke, Tunggu Bista. Ya, Dia masih ikut lagi. Saya kurun. Basti. Assalamualaikum Pak Basti. Waalaikumsalam. Begini, Tirto. Ya, Pak. Saya tadi mendapat laporan dari wali kelas kamu. Kamu sering sudah melakukan kepada wali kelas kamu bahwa kamu terlalu banyak iseng sama wali kelas kamu. Pada guru-guru kelas kamu. Pas pembelajaran IPA kemarin, kamu mau ke toilet. Setelah ke toilet, ternyata masuk ke diulang lagi 10 menit ke toilet. Sampai kemarin ada 3 orang guru melapor sama saya bahwa kamu sering melakukan hal tersebut. Katanya, saya mohon kejujuran kamu, apa benar apa yang kamu lakukan itu? Iya, maaf Pak. Benar sekali. Benar. Benar sekali. Pada dasarnya Bapak tidak menyalahkan apa yang telah kamu lakukan, dan Bapak juga tidak bisa membenarkan apa yang kamu lakukan, karena mungkin kamu punya alasan-alasan yang kuat, dasar-dasar yang kuat ketika kamu melakukan hal tersebut. Coba jelaskan sama Bapak alasan apa yang mendasari kamu sehingga kamu sering melakukan keisengan seperti itu, Gerto. Iya. Ya, sebenarnya betul yang dikatakan tadi Pak. Sebenarnya saya iseng saja Pak. Saya ingin mendapat pengakuan dari teman-teman. Jadi kalau saya melakukan itu, saya dianggap hebat Pak. Jadi saya dianggap berani. Jadi yang barangkali teman-teman yang lain tidak berani, saya berani Pak. Jadi saya senang itu Pak. Jadi kamu hanya ingin menunjukkan kehebatan kamu sehingga teman-temanmu memuji kamu berani, kamu melakukan tindakan yang katakan bahwa kamu juga sangat tidak kurang sopan sama guru-guru kalian kamu semua. Jadi cuma ingin menunjukkan keisengan kamu. Kalau kamu bisa berhasil mengiseni guru, kamu merasa bangga, gitu ya. Iya. Terus Bapak tanya, pekerjaan Bapak kamu apa tuh? Ya, kalau Bapak sebenarnya jarang sekali saya bertemu dengan orang tua saya. Jarang. Ya, ibu saya kerjanya di pabrik itu habis subuh sudah berangkat, nanti pulangnya malam. Begitu pula dengan bapak saya juga sama, pekerjaannya juga dari pagi sampai malam. Nah, kadang-kadang saya tidak ketemu dengan adik-adik saya, kan anggap saja masih kecil-kecil Pak. Jadi saya ya jaranglah berkomunikasi dengan orang tua gitu, Pak. Ya anggap saja kuranglah mendapatkan penghargaan ya dari orang tua itu. Jadi makanya saya iseng-iseng seperti itu Pak. Saya ingin mendapatkan kesenangan saja Pak. Gitu. Dan Bapak alasan kamu, tapi Bapak berharap jangan sampai kamu menyalahkan orang tua kamu, karena orang tua kamu berangkat pagi pulang malam itu semata-mata juga demi masa depan kamu. Jadi jangan sampai kamu menyalahkan orang tua kamu, tidak patuh pada orang tua kamu. Jadi kamu tetap hormat sama beliau karena beliau berjerih payah untuk menyalahkan kamu. Bapak tidak ingin kamu tidak sopan sama orang tua kamu. Jadi intinya kamu hanya melakukan iseng, sehingga bersandiwara lah. Iya. Bersandiwara. Aduh. Iya. Jadi alasan itu. Terus Bapak tanya, kamu kan telah ada keyakinan kelas di kelas kamu terus di kelas 7A. Ada Pak. Udah diatur sama wali kemarin ya. Udah dulu Pak di awal masuk itu. Udah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, Tirto? Dengan keisengan kamu sama Pak Basti tadi, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Mungkin
saya sudah melanggar keyakinan kelas tidak menghormati guru, Pak. Tidak menghormati guru. Iya. Tidak menghormati guru. Diatur ya kalau pelanggaran dulu poin 3. Saya ingat betul karena Bapak yang nyusun kemarin. Iya. Poin 3, semua warga kelas harus diharuskan untuk menghormati guru, bukan hanya guru, teman-teman juga yang lain harus dihormati. Nah, itu telah kamu langgar, Tirto. Iya. Sadar kamu telah melanggar itu? Sadar, Pak. Nah, sekarang Bapak tidak akan memberikan sanksi, Tirto. Jadi Bapak cuman akan menanyakan langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan kelas yang telah kamu langgar tadi, Tirto. Ya, Kira-kira. Pertama saya tidak akan mengulangi itu lagi, Pak. 1, tidak akan mengulangi. Bagus, itu sudah. Kemudian mungkin saya akan menemui guru yang sudah, dimana saya sudah melakukan kesalahan dan mungkin mengicau Pak, guru-guru, Pak. Dan saya akan minta maaf, Pak. Minta maaf. Bagus. Terus yang ketiga. Yang ketiga, Tirto. Jadi untuk kan kamu punya rasa iseng ketika kamu diakui. Sudah bagus kamu itu bermain peran. Bagaimana kalau peran tersebut diarahkan sama-sama yang positif, sehingga peran kamu menuju peran yang positif, sehingga bakat kamu untuk bermain peran, mengelabui guru, mengelabui teman-teman untuk bermain aktif bisa ke arah yang positif demi kemajuan kamu sendiri. Iya, sebenarnya saya senang, Pak, bermain peran seperti sandiwara itu, Pak, drama itu. Tapi saya bingung juga harus kemana saya harus bisa mengembangkan bakat saya itu, Pak. Nah, udah gini, Tirto. Jadi Bapak kamu sudah memberikan solusi sendiri. Nah, kamu tidak akan mengulangi. Iya. Bagus, itu sudah. Yang kedua, kamu akan minta maaf kepada semua guru yang telah setelah kamu isengi. Itu tidak bagus, itu luar biasa itu. Jadi mengakui kesalahan itu yang bentuk dari seseorang yang luar biasa. Dengan meminta maaf apalagi tambah luar biasa. Nah, untuk bermain peran ini kebetulan Bapak punya teman ketua teater, sanggar drama. Bapak akan arahkan kamu ke sana sehingga fokus peran kamu tersalurkan di situ, kesenangan kamu tersalurkan di situ, sehingga kamu tidak mengisengi, tidak bersandiwara pada guru-guru yang lain. Iya. Bagaimana? Siap, Pak. Saya senang sekali. Oh, udah. Jadi kamu telah menyelesaikan sendiri permasalahan kamu sendiri. Jadi Bapak berharap untuk hari-hari berikutnya kamu tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama pada guru-guru yang lain. Sepakat itu? Sepakat, saya janji, Pak, tidak mengulangi lagi dan saya akan minta maaf. Ya, terima kasih atas waktunya, Tirto. Silakan kembali ke kelas, Tirto. Terima kasih, Pak. Ya, Tirto. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini belum refleksinya. Langsung dokumentasikan. Duduk lagi sini, refleksi belum. Nah, bersama dengan muridnya, Iya. Pak Tirto juga. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa yang sekiranya menjadi kebutuhan murid pada kasus tersebut, Pak Agus? Kebutuhan murid setelah saya analisa ada beberapa kebutuhan dasar pada dasarnya pada seorang murid akan manusia. Jadi Tirto tidak terpenuhi kebutuhan akan kasih sayang di keluarganya, sehingga kemudian dilampiaskan dengan ingin membuat senang dengan cara berpisah pada teman-teman. Ketika dia iseng, maka dia terlampiaskan rasa senangnya yang mulanya berawal dari karena kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Apakah nilai keyakinan yang dilanggar dijawab dengan tepat? Apakah ada tambahan? Nilai keyakinan yang jelas-jelas dilanggar tadi adalah tidak menghormati guru-gurunya dengan iseng, padahal tidak penting. Dia izin ke toilet berkali-kali sampai gurunya terkecoh. Tuh. Selanjutnya, apakah tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid sudah dirasa tepat? Jika belum tepat, apa tindakan restitusi yang dirasa lebih tepat? Sudah saya pandang tepat karena pertama, murid tadi bertanggung jawab
atas apa yang dilakukannya dengan cara satu, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut yang pertama. Yang kedua, bersedia meminta maaf pada semua dewan guru yang telah dipisahi. Yang ketiga, dia akan menyalurkan perasaan senangnya tidak dengan kegiatan yang negatif lagi, tetapi dengan bermain peran pada seni teater sehingga rasa kesenangannya bisa tersalurkan lebih positif ke seni peran tersebut. Baik Pak Agus, saya akan membacakan poin observasi dari praktek restitusi Pak Agus dengan Pak Tirto. Yang pertama, Pak Agus sudah membuka percakapan dengan ramah, kemudian sudah dampak menggali cerita dari sudut pandang murid. Tadi sudah ada tentang menanyakan keluarga ya. Kemudian sudah menggali alasan murid dan mengaitkan dengan keyakinan kelas. Kemudian sudah menstabilkan identitas, sudah menyebutkan atau memvalidasi tindakan yang salah. Pak Agus sudah menanyakan keyakinan kelasnya juga, sudah nampak menawarkan restitusi pada murid dan menggali tindakan restitusi. Selanjutnya, kira-kira apa hambatan dalam melakukan segitiga restitusi tadi? Hambatan segitiga restitusi tadi, hambatannya ketika saya menggali atau mengidentifikasi penyebab dari murid tadi melakukan pelanggaran terhadap keyakinan. Jadi ada itu karena ada dua kebutuhan yang tidak dipenuhi, kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan kasih sayang. Apapun itu kesulitan saya, sehingga saya harus fokus pada salah satu kebutuhan tersebut. Ini bermula langsung bertumpu pada kurangnya kasih sayang pada orang tua. Baik Pak Agus, yang kedua, hal baik apa yang sudah Pak Agus lakukan selama praktek tadi? Hal-hal baik yang telah saya lakukan, saya bisa menggali beberapa informasi penyebab dari murid tadi melakukan pelanggaran. Saya pertama menstabilkan, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian mengaitkan dengan keyakinan kelas, sehingga penyelesaian bukan berasal dari saya sendiri, tapi solusi-solusi tersebut ditemukan dari murid sendiri dengan melakukannya tanpa beban dan dipenuhi dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, apa hal yang bisa ditingkatkan dari Pak Agus untuk melakukan restitusi ini? Hal yang perlu saya tingkatkan adalah ketika menstabilkan. Saya rasa pada waktu saya menstabilkan si pelanggar tadi hanya punya kesempatan sedikit, seharusnya saya menggali banyak informasi untuk menstabilkan emosi, menstabilkan rasa bersalahnya, menstabilkan rasa menurutnya, sehingga ketika saya punya waktu agak lama, jadi solusi yang dikeluarkan murid itu akan lebih bagus ya. Selanjutnya, apa perbedaan perasaan serta pandangan sebelum dan setelah melakukan restitusi ini? Sebelum melakukan restitusi, saya beranggapan bahwa si murid tadi melakukan tindakan pelanggaran keyakinan kelas hanya didasarkan pada kelainan belaka, pada nakal-nakal yang biasa, tetapi ternyata erat kaitannya dengan beberapa kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, dengan beberapa alasan keberadaan keluarganya sendiri di luar. Jadi saya ini meningkatkan saya untuk tetap untuk menjalin komunikasi dengan orang tua si murid tadi, sehingga orang tua tersebut lebih perhatian. Kebutuhan akan kasih sayang terpenuhi, sehingga ketika kebutuhan kasih sayang terpenuhi, maka kesenangan si anak juga terpenuhi sebagai kebutuhan dasarnya. Maka saya yakin si anak tadi tidak akan melanggar keyakinan kelas yang telah menjadi kesepakatan bersama. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Agus. Apa hal yang Anda pelajari dari seluruh proses restitusi ini? Hal-hal yang saya pelajari bahwa ternyata di segitiga restitusi ini solusi tidak selamanya berasal dari pemegang kebijakan, misalnya kepada guru kelas, kepada wali kelas. Solusi tidak bisa berupa sanksi hukuman seperti yang kita lakukan pada tempo hari yang sudah.
tapi ternyata solusi bisa berasal dari murid sendiri dengan cara kita sendiri yang menggali penyelesaian pada si murid. Sehingga ketika penyelesaian berasal dari murid, saya yakin komitmen murid sendiri itu kuat, karena itu timbul dari kesadaran diri si murid. Daripada murid diberikan sanksi ketika melakukan dengan keterpaksaan, maka dia hanya sebentar pada guru sebagian saja yang dia takuti dia tidak melakukan pelanggaran, tapi pada guru-guru yang lain dia akan melakukan pelanggaran. Tapi ketika dengan restitusi timbul dari kesadaran sendiri, maka pada siapa saja guru dia tidak akan kembali mengulangi perbuatannya. Baik, terima kasih Pak Agus untuk praktek hari ini. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Agus, karena langkah-langkah dari proses restitusi ini sudah sangat tepat. Dari tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Terima kasih Pak Agus sudah melakukan praktek restitusi. Terima kasih Bu.